banget diundang ya, bisa kesempatan hadir ke sini, terus juga ketemu teman-teman di sini, banyak banget teman-teman artisnya juga, dan spesial banget ini juga selamatan rumah barunya ya. Jadi kita doain supaya Kamira Hayati sehat, panjang umur, makin banyak rezekinya lagi, terus juga skincare-nya makin laku lagi di mana-mana, jadi makin kaya lagi ya. Ya terus juga tadi udah lihat-lihat rumahnya, masya Allah bagus banget, terus luasnya juga luas banget, dan situasinya sekarang juga sangat berbahagia karena keluarganya dari Makassar juga banyak juga yang datang hari ini, dan teman-teman artisnya yang luar biasa. Yang pastinya luar biasa banget, kaget banget juga, ternyata rumahnya tetanggaan sama aku ya, nggak terlalu jauh. Dan tadi acaranya seru banget ya, yang pastinya udah terkenal ya Kamira Hayati suka sawer-sawer uang. Tadi juga sampai teman-teman juga pada ini juga kan dapat juga, cuman seru aja gitu kan ya, senang juga mungkin karena juga suka berbagi juga sama banyak orang. Tinggal 14 hari lagi ya sisa kampanye kan 10 hari lagi ya, 10 hari ini dipakai waktu apa sebagus-bagusnya untuk kampanye, untuk ketemu sama masyarakat. Setelah itu kan masa tenang, terus tanggal 14 juga pencoblosan ya, didoain aja ya mudah-mudahan lancar semuanya ya. Kalau misalnya kan ikhtiar sih ya, ikhtiar kan boleh aja, siapa aja ikhtiar pengen jadi caleg gitu kan, tapi kalau misalnya menang atau enggaknya itu juga kan garis tangan juga. Jadi yang penting kita udah punya pengalaman juga untuk ketemu sama masyarakat, gimana sih khususnya untuk di dapil aku ya, dapil aku di Jakarta Barat. Jadi aku sampai turun-turun ke sana ngelihat apa sih permasalahan-permasalahan sana yang masih banyak yang belum terselesaikan. Terus juga kemarin sempat juga bikin kampanye akbar lah ya, maksudnya kumpulin orang-orang relawan yang alhamdulillah udah dilaksanain kemarin, seru juga ya. Tinggal nunggu hasil akhir aja, mungkin sekarang tinggal berdoa aja gitu. Jadi yang paling penting sekarang doa sama ikhtiar lagi selama 10 hari untuk kampanyenya. Terus pemilihannya tanggal 14, jadi jangan lupa ya buat teman-teman juga dukung kalau ada anak-anak juga, keluarga ya kan. Nah kebetulan juga kan maksudnya Adel juga di sini turunnya juga bareng-bareng sama suami, dapilnya juga sama. Cuman kalau Mas Pasha kan untuk DPR RI, kalau Adel kan DPRD. Ya sama-sama kita gimana caranya untuk membagi waktu sama anak-anak. Jadi juga Adel juga nggak lost juga buat anak-anak, karena anak-anak juga banyak kegiatan-kegiatan. Jadi kalau misalnya kita mau kayak anak-anak nih sekolah gitu, kita anterin juga gitu kan, dijemput, terus ayahnya gantian gitu kan. Terus juga kalau ada kegiatan-kegiatan lesnya juga dianterin, jadi mereka nggak ngerasa kalau orang tuanya tuh sibuk banget gitu. Jadi ada waktu-waktu buat jalan-jalan sama mereka. Ya alhamdulillah sih anak-anak udah mulai ngerti ya, karena dari zaman Adel dulu di Palu kan anak-anak juga ada yang di sini juga. Jadi mereka udah tahu oh ini kerjanya seperti apa. Kadang-kadang juga kalau mereka mau diajakin juga mereka kan nggak mau gitu kan. Tapi mereka udah tahu lah. Bye. Ya minimal mereka udah tahu juga ya. Pokoknya kalau misalnya ada momen yang baik gitu kan, kalau ada waktunya kita kumpul. Kadang-kadang kita juga suka kayak nginep di hotel 2 hari bareng-bareng anak-anak. Jadi minimal anak-anak tuh nggak ngerasa kalau orang tua itu sibuk banget. Iya kebetulan karena dapilnya sama, jadi kita ngerasa bareng-bareng terus. Jadi ngerasa ya menurut aku ya kebersamaannya bareng terus gitu loh Kak. Jadi ya selalu bersama jadinya. Yang buat langgeng apa sih Kak mungkin kalau yang buat langgeng yang pastinya ya kalau kita sebagai istri harus saling ngertiin gitu kan. Kalau misalnya lagi ada masalah tuh langsung diselesaikan secara langsung ya pada hari itu juga, jangan dibikin panjang. Terus juga pasti suami tuh suka banget sama apa, jadi kalau misalnya suami nggak suka jangan dilakuin gitu kan. Jadi ya yang pastinya harus jadi istri yang menurut lah ya. Aku tuh biasanya tuh kalau lagi marah, kalau lagi cemburu tuh biasanya nggak pernah marah gitu, malah aku tuh kayak nangis diam di kamar. Terus tiba-tiba nanti misalnya Mas Pasha kenapa kok kamu kayak gini-gini ya, tapi akhirnya baik lagi gitu kan ya. Namanya juga kita juga punya perasaan gitu kan kalau lagi marah. Tapi kalau aku bukan tipe orang yang suka meledak-meledak sih, jadi memang tipe-tipe yang kalau misalnya kadang-kadang juga kalau masalah tuh biasanya lebih banyak daripada aku, karena Mas Pasha tuh orangnya nggak pernah ngajak ribut gitu loh. Kadang-kadang kita tuh masalah kecil apa tuh dari Adelnya sendiri yang salah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah, jadi aku tuh selalu kalau nyelesain masalah harus pada hari itu juga selesai. Jadi jangan sampai ada ribut-ribut yang panjang. Ya Mas Pasha tuh suka kasih surprise kayak gitu-gitu kan, hal-hal kecil gitu kan. Terus sering, jadi kemanapun diajak selalu gitu. Jadi kalau ada acara-acara apa sama temennya, hampir bisa dibilang aku suka selalu bareng-bareng sama suami. Jadi ya hal yang momen kayak gitu sih menurut aku tuh hal kecil, tapi kita kayak diajak, jadi kita tuh ngerasa oh ya istrinya juga diajakin gitu. Jadi pastinya ada juga udah dengar kabarnya juga. Ya namanya juga berumah tangga tuh memang kan pasti ada lika-likunya. Tapi kan ada orang yang kuat mungkin ya, ada juga yang memang mungkin udah nggak bisa dipertahanin lagi. Mungkin itu udah jalannya juga dari Kak Oki ya. Pasti kita doain lah ya yang terbaik gitu kan. Nadel juga maksudnya sama Kak Oki juga baik-baik aja. Suka
tanya juga, sempet tanya kakak kenapa gitu kan ya, tapi ya udah itu jalan yang dipilih sama Kak Oki, ya mungkin itu yang terbaik gitu. Yang penting kan Mas Tasyanya sendiri kan, yang pastinya sebagai ayah yang selalu bertanggung jawab sih buat anak-anak. Mungkin itu juga yang udah disampaikan sama Kak Oki kan, sama Mas Tasya, kalau misalnya pasti bakalan kebawa lagi sama masa lalu kan. Jadi ya kita juga udah ngerti, dan netizen juga ya kadang-kadang kalau dibaca ya pasti kita sakit hati ya, tapi sebenarnya nggak penting banget untuk baca netizen. Yang penting kan kita ke depannya seperti apa. Yang pasti kita juga tetap mensupport Kak Okinya juga gitu kan, dan Mas Tasya juga sebagai ayah tetap bertanggung jawab sama anak-anak. Mungkin kalau yang intens banget ya enggak ya, cuman kalau misalnya pas kemarin kejadian sempet tanya juga gitu kan, kakak kenapa gini gitu kan, terus ya kataku sabar aja gitu kan, nggak nyangka kan, karena kan ya inilah Mas Gun juga baik gitu loh sama anak-anak, sama Kak Oki tuh tiba-tiba ada hal kayak gini, kayaknya kaget gitu, tapi ya mungkin itu yang terbaik buat aku.